Terpikat aura Hot Duda. Bab 012. Artan yang mendengar itu tak terima, hidungnya pun kembang kempis menahan kesal. Dia langsung berdiri dari duduknya dan berusaha meraih Arga. Untungnya, Jingga langsung menarik putra sulungnya sebelum si bungsu menggigitnya. Altan kan minta gajah, Altan dah minta pacal. Apalah abang ini, tegak kali cama Altan. 2. Ferdi memijat pangkal hidungnya, rasanya dia lelah dengan kehebohan yang selalu ketiga anak itu buat. Belum lama ayam, bahkan beberapa ayamnya ada yang mati pada akhirnya. Untungnya, angkasa menggantinya dengan yang lain. Sekarang sarapan dulu, pulang sekolah gajahnya udah sampai. Ucap Ferdi yang membuat semuanya terkejut. Pak, protes Jingga. Sudahlah, anakmu itu persis sepertimu keras kepala. Lia Kansa, istrimu itu keras kepala bukan? Ferdi meminta pendapat angkasa yang tersenyum simpul menandakan setuju atas ucapan mertuanya. Bilang enggak, bisik Jingga. Emang, kamu sangat keras kepala. Bahkan, batu dan kepalamu itu lebih keras kepalamu. Tidak percaya, Jingga merajuk dikatakan seperti itu. Akhirnya, dia memilih masuk ke dalam kamar. Meninggalkan angkasa yang melongnol menatap kepergiannya. 2. Apa salahku? Aku hanya bicara sebuah kebenaran. Kenapa para wanita tidak pernah mau menerima kebenaran? Gumam angkasa. 3. Tania melirik Ferdi, memastikan pria itu tidak setuju dengan angkasa. Sadar sedang dituduh, Ferdi mengangkat kedua tangannya. Menantumu yang berbicara, bukan aku. Bela Ferdi. 22. Mau lagi. 26. 2. Tetap aku pemenangnya. Kele banyak gaya, cukania poya-poya. Jeleng-jeleng-jeleng. Artan bersenandung riang sembari menyusun balok seperti yang guru contohkan. Arga sejak tadi sudah melirik kesal pada adiknya yang bersenandung seperti itu. Kenapa pelelok Altan begitu? Protes Artan saat melihat pandangan Arga padanya. Selesaikan dulu baru konser. Konser aja terus, gak selesai nanti nangis. Sindir Arga. Apa ci abang ini? Altan tuh lagi berbunga-bunga, berbahagia Lia. Pulang sekolah, Opa belikan Altan gajah, seru Artan semangat. 6. Mendengar itu, para teman Artan mendekat. Mereka bertanya apakah yang Artan bicarakan benar adanya. Dengan antusias, Artan menjelaskan. Jika opanya memiliki banyak peliharaan, dia ingin meminta gajah dan pulang sekolah akan langsung dibawakan. Wah, Opa Artan keren ya. Aku pelihara kucing saja sama mama gak boleh. Artan hebat, puji teman perempuannya. Artan membusungkan D4 danya bangga, senyumannya semakin lebar. Arga dan Nara yang melihat itu kompak memutar bola mata mereka malas. Artan, besok bawa gajahnya ke sekolah ya. Pinta temannya yang memakai topi. Lia, bawalah ke sekolah ini Altan. Sahut yang lain. Argan mengangguk. Nanti becok Altan ke sekolah bawa gajah ya. Hemat bencin, naiknya gajah. Pulang sekolah Altan antar kalian catu-catu campe rumah. Gajah kan bikal. Muat kita semua ini. Jelas Artan yang menambah keseruan para temannya. 6. Arga langsung menarik tangan Artan yang semakin mengarang dalam berbicara. Kamu mau sampai rumah kapan kalau pakai gajah? 2. Campe rumah lah. Nanti abang da uca ikut, celewet aja kerjanya. Balas Artan dan kembali mengobrol dengan para teman-temannya. Opa beneran mau kacih gajah. Bisik Nara di telinga Arga. Aku enggak yakin. Balas Arga dengan pandangan yang tak lepas dari Artan. 3. Jingga marah karena persoalan tadi pagi, jadi angkasa dibuat uring-uringan sendiri. Istri tercintanya itu tidak membalas pesannya, bahkan panggilannya ditolak. Bagaimana angkasa tidak pusing? Jalu yang melihat bosnya seperti itu pun mendekatinya dengan sebuah kardus yang sudah dia bawakan dari 3. Kampung. Persis pesanan angkasa beberapa waktu lalu. Merasa ada aroma yang aneh, angkasa langsung menutup hidungnya. Kamu bawa apaan sih? Bau banget. Loh,
Ini durian yang Pak Bos makan beberapa waktu lalu itu loh Pak Bos. Ingat enggak? Heran Jalu. Singkirkan, kamu kan tahu saya enggak suka durian. Menyengat banget lagi baunya. Letakin di luar aja. Pinta Angkasa, dia merasa muak untuk saat ini. Jalu memasang raut wajah kesal, dia pun menurut membawa kardus itu keluar dan memberikannya pada Ricky. Sudah susah payah dia mencari, Angkasa justru tidak mau. 3. Kenapa dibawa lagi? Heran Ricky. Pak Bos, stresnya kumat. Bisik Jalu yang mana membuat Ricky tertawa. 2. Sudah kubilangkan, jangan dituruti. Belakangan Tuan Angkasa memang aneh. Katanya, istrinya lagi hamil. Ucap Ricky dengan nada berbisik. Jalu yang mendengar itu langsung menaikkan kedua alisnya, mulutnya membulat sempurna. Dia tampak jauh lebih heboh dari Ricky ketika mendengar bosnya akan memiliki anak lagi. Cepet banget. Wah Ki, kayaknya kita mesti tanya sama si Pak Bos metode apa yang dia pakai. Belum 3 bulan nikah loh, keren-keren. Seru Jalu sampai bertepuk tangan. Namun, menyadari Ricky yang memandangnya dengan tatapan meringis, membuat Jalu terlihat heran. Kenapa? Ricky gegas menjauh, kenapa Ita yang tanya? Seharusnya aku sama istriku, kan kita sama-sama punya pedang. 2. Tatapan Jalu berubah datar, ia langsung merangkul leher Ricky dan menjepitnya di lengannya. Aseim, bukan itu maksudku. Ekem. Jalu dan Ricky kembali berdiri tegap setelah Angkasa menegur keduanya. Mereka mengempatruk belakang leher mereka untuk mengurangi rasa malu yang mendera keadaan saat ini. Kalian tahu, bagaimana cara menyembuhkan wanita yang sedang marah? Teknya Angkasa. Ricky dan Jalu saling tatap, keduanya memiliki jawaban yang sama. Kasih bunga Pak Bos. Lia benar Tuan, istri saya senang sekali dengan bunga mawar merah. Anda bisa memberikan Nona Jingga bunga mawar merah, kalau bisa 100 tangkai. Itu melambangkan cinta yang tidak ada batas. Tambah Ricky. Angkasa mengusap dagunya, ia mengangguk paham. Ya sudah, saya ada urusan sebentar. Jalu, duriannya kamu bagikan saja ke karyawan. Nanti saya transfer uangnya. Pesan Angkasa sebelum memutuskan untuk pergi memulai misinya hari ini. Jalu dan Ricky tentu senang, dapat durian dapat juga uangnya. Mereka langsung membagikan durian itu pada karyawan lain dan menikmatinya secara bersamaan. 4. Angkasa mendatangi sebuah toko bunga, dia ingin membelikan jingga bunga dan berharap wanita itu dapat luluh dengannya. Saat masuk ke dalam toko, pelayan toko pun langsung menyambutnya hangat. Bertanya bunga apa yang Angkasa inginkan sambil menunjukkan beberapa bunga yang ada. Mawar merah ada. Tapi buatkan buket mawar merah 100 tangkai, bisa? Tanya Angkasa. Tentu saja bisa Tuan, silahkan ditunggu. Kami akan segera mempersiapkannya. Ucap pelayan toko itu dan segera mempersiapkan pesanan Angkasa. Sembari menunggu, Angkasa masih terus memberi pesan pada istrinya berharap ada satu pesan yang dibalas. Tapi sayangnya, Jingga hanya membacanya tanpa berniat membalas. Harusnya aku sadar, Jingga dalam keadaan hamil pasti emosinya tidak stabil. Hais, kalau nanti dia enggak mau pulang bagaimana ya? Gak bebas di rumah mertua, mau nempel pun papa mertua melirik tajam aja terus. Gumam Angkasa. Sedang asik mengetik pesan, Angkasa tak sengaja menangkap keberadaan Delvin bersama Selva. Keduanya datang mendekat padanya, hal itu membuat Angkasa memutar bola matanya malas. Om Angkasa di sini, apa sama Jingga juga? Tanya Selva ramah. Aku sendiri. Balas Angkasa singkat. Matanya menatap pada Delvin yang menatapnya dengan tatapan permusuhan. Kamu pilihlah bunganya sayang, bisik Delvin. Selva mengangguk, dia memilih bunga yang ada di dekatnya. Pelayan toko yang lain langsung membantunya untuk menilih bunga. Sementara Delvin langsung berhadapan dengan Angkasa. Aku lihat, kehidupan Om semakin baik setelah menikahi bekas istri keponakannya. Bisik Delvin dengan niat merendahkan. Angkasa tersenyum sebelum membalas, kenapa?
Kamu panas melihat kebahagiaan keluarga ommu ini. Panas. Mau aku belikan kipas? 8. Delphine menyunggingkan senyumannya, tidak perlu berbangga diri, Om. Sebelum Om memakainya, aku sudah lebih dulu memakainya. Bekasku, dan Om memungutnya. Kedua tangan angkasa terkepal kuat, D4 danya bergemuruh menahan gejolak emosi. Melihat kemarahan pada kedua mata pamannya itu, Delphine tersenyum puas. Tapi, angkasa pandai melihat kondisi. Dia meredakan emosinya, karena tahu Delphine hanya ingin membuatnya mengacaukan terempat ini. Walaupun kamu yang pertama, tapi aku tetap pemenangnya, Delphine. Aku justru kasihan pada Selva, dia berpikir jika dirinya menikahi barang baru. Padahal, sudah. Angkasa tersenyum, dia tak lagi melanjutkan katanya. Pria itu memilih membayar pesanannya yang sudah jadi dan pergi meninggalkan Delphine yang menahan amarah dalam hatinya. 11. Kurang 4 jar. Batin Delphine gemuruh. 23. 5. Gajah Altan. Jingga sebenarnya bukan tidak membalas pesan angkasa, tapi dia sibuk menghabiskan tontonan drama yang mengusir kebosanannya. Wanita itu sejak tadi tertawa sendiri, ditemani cemilan yang begitu banyak di atas ranjang. Matanya tetap menatap pada televisi yang ada di kamarnya tanpa berniat mengalihkan pandangannya sedikitpun. Ganteng banget lagi, aduh perut kotak-kotaknya. Jingga seperti orang gila saat ini yang sedang mengagumi salah satu aktor yang sejak dulu dia kagumi. Ceklek, sayang. Jingga tersentak kaget, dia hampir saja melahap keripiknya. Melihat kedatangan suaminya, wanita itu terlihat heran. Sebab, wajah angkasa tertutup dengan buket besar di pelukannya. Penasaran, Jingga meletakkan cemilannya dan berjalan mendekati pria itu. Besar banget bunganya, kamu mau jualan di mana? Oh, hancur sudah surprise angkasa, ia langsung menurunkan buket yang menutupi wajahnya itu dan memandang datar pada istrinya. Dia pikir, Jingga akan berjingkrak girang dan memeluknya. Memberikannya 1/3 kupan manis, kalau perlu banyak 3 kupan. Tapi, wanita itu justru mengatakan di mana dia akan menjual bunga itu. Aku mau jual di lampu merah, temenin yuk, ajak angkasa dengan pandangan datar. Emang laku? Jingga bertanya sembari meraih buket besar itu. Lalu menurunkannya di atas ranjang dan mengsatu aromanya. Wangi banget, Marna pasti suka bunga begini. Gumam Jingga dengan senyuman lebar. Oh, angkasa menghela nafas pelan, ayolah sayang, aku membeli bunga itu untukmu. Maafkan aku atas perkataanku tadi pagi. Sungguh, aku tidak bermaksud mengatakanmu keras kepala. Maafkan aku, iya. Jingga mengerjapkan matanya, dia menatap angkasa yang kini sedang menangkupkan tangan di depan dada. Seingat Jingga, dia sudah lupa akan hal yang terjadi pagi tadi. Bahkan, moodnya membaik setelah menonton drama. Kenapa tiba-tiba suaminya memberikannya 100 mawar untuk meminta maaf? Jingga pun terkekeh kecil dan memeluk suami tampannya yang begitu sangat menggemaskan. Astaga, itu sudah berlalu. Aku tidak marah, jangan dimasukkan hati. Angkasa menghela nafas lega, dia balik memeluk istrinya dan meletakkan wajahnya di sisi kanan leher wanita itu. Dengan dalam, angkasa menarik nafasnya. Merasakan aroma istrinya yang sangat dia rindukan dan menjadi penenangnya. Sudahlah, aku mau lanjut nonton. Jingga melepas pelukan angkasa, dia kembali menaiki ranjangnya dan melanjutkan acara menontonnya. Angkasa langsung menatap apa yang sedang istrinya saksikan. Melihat seorang pria tanpa pakaian di setengah tubuhnya membuat matanya terbelalak lebar. 6. Kenapa kamu melihat aurat dia? Pekik angkasa tak terima sambil menunjuk pada televisi itu. Memangnya kenapa? Bingung Jingga. Angkasa mendengus kesal, dia mematikan televisi itu dan memegang kepala istrinya agar menatapnya. Dengan tangan kanannya, angkasa mengangkat kaosnya, memperlihatkan perut berotot miliknya yang samar. Sementara tangan kirinya tetap menegang kepala Jingga menahan pergerakan wanita itu. Lihat, suamimu memilikinya, seru angkasa.
2. Jingga Meng 4 tak percaya, dia mendongak menatap pada angkasa yang sedang menatap tajam padanya. Lalu kenapa? Aku suka perut kotak-kotak. Ya sudah, lihat perutku. Lihat saja. Setiap hari aku akan memamerkan perut kotak-kotakku pada semua orang. Seperti ini. Angkasa berbalik, dia mendekati jendela dan membukanya. 1. Hei Kalian, lihat ini. Angkasa akan melepas bajunya, tapi sebelum itu Jingga memeluknya dari belakang dan menahan suaminya yang akan melepaskan bajunya. Please, jangan buat malu. Gumam Jingga. Angkasa berdecil lirih, dia berbalik dan membawa istrinya itu masuk ke dalam. Jingga merengut kesal, dia duduk di tepi ranjang sambil menatap pada angkasa yang kembali memakai kaosnya. Aku juga bisa menjadi aktor. Aku akan memamerkan perut kotak-kotakku di sana. Jangan, rengek Jingga dengan bibir cemberut kesal. Tubuhmu adalah milikku, jangan berbagi dengan yang lain. Aku enggak suka, lirihnya. 1. Angkasa tersenyum, dia berjalan mendekati Jingga dan meletakkan kedua tangannya di sisi tubuh wanita itu. Kepalanya tertunduk, wajahnya semakin lama semakin menggunting jarak dengan wajah istrinya. Tubuhku hanya milikmu sayang, setiap malam kamu dapat menikmatinya bukan? Bisik angkasa yang mana membuat pipi Jingga bersemu merah. Manis sekali bunda anak-anak jika sedang tersipu seperti ini. Aku mau mandi dulu, gerah. Pamit angkasa dan masuk ke dalam kamar mandi. Meninggalkan Jingga yang memegang dadanya karena jantungnya yang berdetak keras seolah akan melompat keluar. Sudah dihamili, tapi masih aja nih jantung berdebar keras terus. Gumam Jingga. 6. Mobil jemputan si kembar tiba di rumah. Artan gegas turun dari mobil setelah penjaga membuka pintu. Anak itu berlari masuk ke dalam rumah, sementara Nara dan Arga berjalan santai di belakang. OPAAAA. OPAAAA. Teriak Artan, dia mencari kesana dan kemari keberadaan Ferdi. 7. Karena tak kunjung dibalas, Artan memejamkan matanya dengan kedua tangan terkepal kuat. 0 PAAAA. 2. Apa? Teriak aja kayak di hutan, ada apa? Ferdi keluar dari ruang kerjanya, pria itu asik memakan kacang dari toples yang ada di pelukannya. Melihat keberadaan sang opa, gegas Artan menghampirinya. Opa, mana gajah Altan? Kata opa, Altan sekolah dulu nanti pulang sekolah gajahnya sudah di rumah. Serunya Sernangat. Oh, soal gajah. Udah ada, baru aja datang. Tapi, enggak ada yang dewasa. Adanya yang anak-anak, masih kecil. Mau. Artan berpikir sebentar, masih kecil kayak Altan ya. Ndak apa-apa, Altan mau. Altan mau gajah. Ferdi mengangguk, dia masuk kembali ke dalam ruang kerjanya dan tak lama keluar dengan sekaleng minuman dengan gambar gajah. Tangan Artan sudah terulur senang, tapi menyadari itu bukan yang dia mau membuatnya urung mengambil minuman itu. 4. Kok kaleng? Gajah opa? Itu kan ada gambar gajahnya. Canda Ferdi. Artan mencebikkan bibirnya ke bawah, tapi bukan itu. Dia sudah menahan tangis. Pagi-pagi dikecewakan. Hahaha, bercanda. Nih Ferdi mengambil kandang yang baru saja pelayan berikan padanya. Dia menurunkan kandang itu dan membuka pintunya. Kecil kali rumahnya. Gumam Artan, perasaannya sudah tidak enak. Ayo, keluarlah. Pinta Ferdi pada hewan yang ada di kandang itu. Arga dan Nara penasaran, keduanya segera mendekat dan menanti hewan itu keluar dari kandangnya. Senyuman Artan mereka, dia tak sabar memeluk hewan itu. Tak lama, sepasang kaki keluar dan disusul oleh bagian kepalanya. Melihat hewan itu, senyuman Artan luntur, keningnya mengerut dalam. Begitu juga dengan Nara dan Arga, keduanya kaget melihat hewan berwarna abu-abu mirip kucing tapi tanpa bulu. 3. Itu, gajah melek apa? Tanya Artan dengan tatapan polosnya. Dia justru bertanya merek apa gajah tersebut. Pasalnya, gajah itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. 22.
Hari ini kita kejar sampai bab 80 ya, semoga bisa. 8. Pokoknya jangan lupa dukungannya, biar makin semangat aku ini yo. Terima kasih kawan. 8. Gara-gara si jerapah. Artan menatap merinding hewan yang bermanja ria di pangkuannya. Dia bahkan tak berani menyentuh hewan yang sedang berusaha menduselkan tubuh di perutnya. Matanya beralih menatap Nara dan Arga yang berdiri di hadapannya. Gajah. Ini mirip kucing opa tapi kucing keliput. Seru Nara menunjuk pada hewan di pangkuan Artan. 12. Ferdi menolehkan pandangannya, itu gajah, kalian lihatlah itu telinganya. Lebarkan. Cuman itu gajah pesek, makanya gak ada hidung panjangnya. Tapi coba pegang. Mirip kan kayak gajah. 5. Mirip cih tapi. Ndak enak kali pelacaan Altan. Keliput, apa karena maci kecil belum melau? Tapi Altan, sudah melau. Gumam Artan. 5. Arga mengerutkan keningnya dalam, dia mencoba meraih kucing itu dan menggendongnya. Dia pernah melihatnya, dan saat kembali mengingat dia baru sadar akan sesuatu. Yah, itu adalah kucing yang biasa disebut Sphinx. Kucing yang tidak memiliki bulu seperti kucing lainnya. Harga pun terbilang mahal. Kembalikan abang, ini gajah Altan. Artan merebut kembali kucing itu dan memeluknya. Ndak papalah dia berbeda, nanti bikel hidungnya tumbuh cendili. Liakan jelapah. 10. Jerapah. Bingung Arga dan Ferdi serentak. 5. Namanya jelapah. Ayo jelapah, kita tidur ciang. Artan membawa kucing itu pergi, meninggalkan Ferdi dan kedua cucunya yang lain melongo menatap kepergian bocah menggemaskan itu. 4. Rafa senempat berpapasan dengan Artan sebelum keponakannya itu masuk ke dalam kamar. Dia bingung melihat kucing tanpa hulu yang ada di pelukan keponakannya. Untuk menjawab pertanyaannya, Rafa memilih mendekati sang papa dan duduk di sebelahnya. "Pak, papa kasih Artan kucing?" tanya Rafa. "Ya, itu kucing Sphinx tanpa bulu. Jadi, mamamu gak merepet aja kayak petasan banting kalau bulu-bulu kucing menempel di sofa kesayangannya. Tapi, sebenarnya Artan minta gajah. Berikan saja dia yang masuk akal, tidak mungkin anak itu mau tidur dengan gajah." Terang Ferdi santai sembari memakan kacangnya yang belum habis. 1. Tadi kucing opa. Kok aneh? Cepelti kucing kulang acupan. Gumam Nara. 4. Kamu mau? Tanya Arga sambil menatap saudara tirinya itu. Nara menggeleng, "Ndalah, nda mau. Nda lihat tadi Alga. Kulitnya keliput. Beldaki." Seru Jara dengan mata membulat sempurna. 3. Bukan KELIPUUT. Nanti kalau CUDAHBECALMELAAAL kulitnya tahu NDAAA. Teriak Artan dari kamar, dia seolah meninggalkan telinganya di ruang keluarga. 2. Rafa menggelengkan kepalanya, ada saja ide dari papanya itu. Melihat Ferdi yang tak ada habisnya makan kacang, Rafa langsung merebut toples itu. Ferdi tentu saja menatapnya tak terima, dia baru saja menikmati kacang setelah sekian lama. 9. Ingat penyakit tua pa, aku belum menikah. Jangan sampai aku menikah malah punya papa tiri nanti. Ucap Rafa dan berlalu pergi, meninggalkan Ferdi yang mengempat nggak mendengarnya. 2. Sembarangan. Makanya kamu cepat nikah. Papa tawarin banyak gadis gak mau. Kamu mau yang berbatang ya? Pekik Ferdi, tak sadar dia berteriak di hadapan dua makhluk kecil yang berada di fase menyerap omongannya. Cepelti pohon, berbatang. Nara membatin. Menyadari dirinya salah bicara, Ferdi menutup mulutnya. Kalian masuk kamar ya, ganti baju abis itu makan siang. Opa mau mandi dulu, Ferdi berlalu pergi, meninggalkan Nara dan Arga yang menatap polos kepergiannya. Jingga dan Angkasa sama-sama meringis melihat hewan yang sedang Artan peluk. Sampai-sampai, Jingga enggan untuk menyentuhnya. Selain kucing itu tidak berbulu, kulitnya terasa aneh. Hal itulah yang membuat wanita itu menatap aneh pada Artan. "Oma,
Makanan untuk jelapah mana? Tanya Artan pada Tania yang sedang asik berbelanja online di ponselnya. Ada itu di belakang, minta bibi pelayan makanan untuk si siapa namanya. Jelapah. Nah, jerapah kek, kelelawar kek, monyet kek atau apalah itu namanya, minta ke bibi pelayan. Seru Tania. Artan mengangguk, dia turun dari kursinya dan membawa kucing miliknya itu ke dapur untuk menemui pelayan. Pak, ngapain sih belikan Artan kucing? Tinggal ditolak aja kok susah. Dia gak mungkin enggak makan, 1 jam enggak makan aja udah uring-uringan serasa disiksa 1 tahun, protes Jingga. 2. Ferdi menatap sejenak putrinya itu, mau gimana lagi? Kalau enggak dituruti, burung-burung papa yang nanti jadi korbannya. Anakmu itu misterius, susah ditebak. Sekarang bilang A, besok ngelakuin B. Biarkan saja dia punya hewan peliharaan, biar enggak sibuk dengan yang lain. Balas Ferdi. Jingga merengut kesal, dia menyandarkan kepalanya di bahu angkasa sambil mengelus perutnya. Ruang keluarga kali ini tampak hangat dan ramai, Rafa juga sedang ada di rumah. Entah kapan, pria itu akan kembali ke Bali. Kak, Jingga memanggil Rafa yang sedang mengobrol dengan Arga. Biasanya keduanya membahas soal yang berat, banyak istilah yang Arga tanyakan tentang pelajaran pada omnya itu. Rafa mengalihkan pandangannya sejenak. Kapan nikah? Sekretaris incaran kakak itu bagaimana? Hati-hati loh, keburu diambil orang. Udah terlanjur diambil. Hah? Jingga mengempat ngata percaya, ia tahu jika abangnya naksir dengan salah satu karyawan di kantornya. 10. Bagaimana bisa, pria itu terlambat. Mendengar perkataan putrinya, Ferdi dan Tania langsung menatap tajam putranya. Kaan, apa mama bilang? Jadi cowok tuh yang satset gitu loh. Jangan klemer-klemer, dinikahin orang kan. Kayak papamu ini loh, sebelum mama tunangan sama orang dia udah nikahin mama duluan. Walau sampai maharnya ketinggalan. Pekik Tania yang merasa kesal. 8. Rafa mendengus kesal, sudah hatinya galau sang mama justru menambahkan bumbu di atas kegalauannya. Arga hanya terbengong saja mendengar percakapan para orang dewasa itu. 1. Ya sudah sih, enggak usah nikah aja. Repot banget, aku bisa hidup sendiri kok. Gumam Rafa. Mata Tania terbelalak lebar, dia beranjak berdiri dari duduknya dan bersedekap D4 Melihat itu, Jingga gegas menutup telinga Arga sementara Angkasa menutup telinga Nara yang duduk di sebelahnya. Keduanya tahu, pasti Tania akan mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Rafa Mahendra, laki-laki itu gak bisa hidup tanpa wanita. Kecuali, kalau dia gak normal, alias pedangnya letoy. Apa kamu yang belok hah? Ferdi memijat pangkal hidungnya, istrinya kalau sudah kesal tidak ada rem sama sekali di mulutnya. Bahkan, dia belak-belakan mengatakan putra mereka belok. Ma, udah ma. Ferdi meminta Tania untuk berhenti mengoceh. Pokoknya, tahun depan kamu sudah harus kasihkan mama cucuo. Kalau enggak, Angan menolak dijodohkan, ingat Rafa. Tania berlalu pergi, meninggalkan Rafa yang pasrah memegangi kepalanya. Pak, Rafa meminta pembelaan pada papanya itu. Ya gimana? Kamu enggak bisa contoh gerakan angkasa yang kutunggu jandamu, karena itu namanya adalah suatu keberuntungan hidup. Keberuntungan hidup yang cuman bisa terjadi 1 dari 1000 orang di dunia ini, hahaha. Terima saja dijodohkan, mamamu itu pintar cari mantu. Ucap Ferdi dan pergi menyusul istrinya. 1. Rafa pasrah, dia mengempat-rup kepalanya hingga rambutnya berantakan. Aku mau balik ke Bali aja lah, aku kesal di sini. Gumam Rafa. Banyak perempuan di Bali, Om Rafa enggak bawa pulang 1. Sementara Angkasa, sejak tadi ponselnya terus berdering tanda pesan masuk. Jingga melihat suaminya itu tak membalas pesan tersebut, dan justru mematikan ponselnya. Dia terlihat heran, menatap pada Angkasa yang kembali asik mengobrol dengan Nara. Kenapa enggak dibalas?
Tanya Jingga heran. Nanti aja, enggak terlalu penting, balas angkasa dengan senyuman manisnya. Namun, Jingga merasa ada yang aneh. Feelingnya mengatakan, ada sesuatu yang angkasa sembunyikan darinya. 16. 11. Kamu milikku, dan aku milikmu. Malamnya angkasa mengajak istri dan anak-anaknya kembali pulang ke rumahnya. Sudah beberapa malam dia menginap di kediaman Mahendra, sudah saatnya kembali ke rumahnya. Lebih tepatnya, agar lebih bebas bermesraan dengan istrinya tanpa malu dengan mertuanya. 2. Anak-anak pun berada di kamar mereka, terlebih Artan yang sudah memiliki teman di kamarnya sendiri. Angkasa membangunkan kandang khusus kucing untuk peliharaan anak itu. Walau kucing itu terlihat aneh tapi, Artan menyukainya. C5. Mau mandi? Tanya Jingga pada angkasa yang sedang melepas kemeja hitamnya. Yah, aku mau mandi. Mau ikut? Tanya angkasa dengan alisnya yang terangkat satu. Jingga tersenyum nakal, dia sengaja menggoda suaminya dengan mengelus lembut dada bidang pria itu. Sontak, tubuh angkasa menegang. Dia memegang tangan istrinya yang terus menggodanya. Nafasnya terdengar memburu, matanya menatap lekat pada kedua mata wanita cantik itu yang seolah menuntut haknya. Sayang, kemarin malam kan udah. Takut kamu kecapean ngelayanin aku. Ucap angkasa lirih. Dia ingin, tapi dia tidak ingin istrinya kelelahan. Jingga mengerucutkan bibirnya sebal, dia kembali menarik tangannya lantaran kesal dengan pria itu. Libur aja sekalian seminggu. 2. Angkasa melongo melihat istrinya merajuk, padahal biasanya dia yang meminta. Tapi sejak hamil ini, entah mengapa Jingga lebih sering memintanya. Mungkinkah itu adalah hormon kehamilan? Angkasa tidak terlalu paham, tapi sebuah keberuntungan untuknya. 2. Baiklah, ayo. Angkasa meraih Jingga dalam gendongannya, ia lalu masuk ke dalam kamar mandi bersama sang istri tercinta. Tidak perlu ditanya lagi keduanya berbuat apa, yang jelas angkasa dan Jingga tengah melakukan sesuatu yang membuat keduanya seolah terbang melayang. Ceklek. Bunda. Bunda. Artan masuk bersama kucingnya, dia mencari keberadaan orang tuanya. Melihat pintu kamar mandi yang tertutup, Artan berpikir sesuatu. Bunda di kamar mandi ternyata. Nanti ajalah minta cucunya Cijelapah. Gumam Artan dan berniat akan pergi. Namun, ponsel angkasa berbunyi nyaring. Anak itu pun memutuskan untuk menghampiri ponsel tersebut dan melihat siapa yang menelpon. Kak Elwin. Elwin, siapa ini orang? Gumam Artan. Dia lebih dulu meletakkan kucingnya di atas ranjang dan meraih ponsel angkasa yang ada di atas nakas. Setelahnya, Artan mengusap layar ponsel itu dan menempelkannya di telinganya. Halo, Artan di sini, ada yang bisa dijual. Artan, cucu kakek, apa kabar nak? Artan, kabar apanya? Belat Artan, cucu Artan, jajan Artan, lempel Artan yang dah baik. Seru Artan yang mana? 12. Membuat Erwin terkekeh kecil di ujung sana. 4. Kakek kangen Artan sama abang, kalian enggak mau main di rumah kakek? Tanya Erwin. Artan memainkan kaki kucingnya yang sedang anteng sembari berpikir keras. Ndalah, di sana ada om coklat tebus mula. Nanti bunda malah kayak kemalen. 1. Marah. Memangnya bunda marah kenapa? Bunda malah Halo, kakek. Kakek. Lang cualanya. Tiba-tiba panggilan itu terputus. Artan memeluk ponsel milik angkasa berharap suara itu kembali. Tapi sayangnya, suara Erwin tak lagi dia dengar. 2. Kakek kecepilit kali, jadi bulu-bulu pergi. Gumarnya dan mengembalikan ponsel itu. 4. Karena telepon tadi, Artan jadi keasikan main dengan kucingnya. Sampai tiba-tiba, angkasa keluar dari kamar mandi dengan Jingga di gendongannya. Keduanya memakai batrobe, tapi tetap saja syok saat dipergoki oleh anak mereka yang memandang polos ke arah keduanya. 2. Artan. Pekik Jingga dengan mata membulat sempurna. Artan melongo,
dia beranjak berdiri sambil memeluk kucingnya. Matanya menatap heran pada angkasa dan jingga yang keluar secara bersamaan dari kamar mandi. Bahkan, keduanya hanya mengenakan bathrobe saja. Kata bunda laki-laki cama perempuan nda boleh mandi bel 2. Altan cama nalan nda boleh mandi bel 2, kok bunda cama ayah noleh? Tanyanya dengan tatapan polosnya. 3. Buru-buru, jingga turun dari gendongan angkasa dan berlagak seperti orang yang salah tingkah. Wajahnya pun sudah merah seperti kepiting rebus saat ini. Hanya angkasa yang tampak santai menatap anak menggemaskan itu. Hanya orang yang boleh menikah yang melakukannya. Ayah dan bunda sudah menikah, baru boleh. Suami, dan istri namanya Cuami Iktli. Cama Jeceteli Olang, boleh. 8. Enggak boleh. Pekik jingga dengan mata membulat sempurna. Mendengar itu, Artan membulatkan mulutnya. Altan kan cuman tanya, nda ucapel celu lia begitu. Gumamnya dan kembali menatap angkasa yang sedang tertawa karena mendapat tatapan tajam istrinya. 3. Ayah, tadi kakek Elwin telpon katanya Lindu Altan. Seru Artan. Angkasa merubah ekspresinya, dia mendekati nakas untuk meraih ponselnya. Ternyata banyak sekali panggilan dari Erwin dan belasan pesan dari kakaknya itu. Hanya saja, angkasa belum membaca dan membalasnya. Dari tadi kakakmu telepon kok enggak diangkat sayang? Tanya jingga heran. Angkasa menghela nafas kasar, dia meletakkan kembali ponselnya dan memilih mengambil bajunya dari dalam lemari. Papa minta ketemu, cuman aku lagi malas ke kediaman Rodriguez. Malas kenapa? Heran jingga. 13. Pokoknya malas saja, karena di sana aku akan bertemu dengan coklat tebus murah itu. Gerutu angkasa kesal. 6. Jingga meminta Artan keluar karena ia dan angkasa akan berganti pakaian. Tapi lain dari hal itu, sebenarnya Jingga ingin berbicara hal serius pada angkasa mengenai panggilan Erwin tadi. Memangnya kenapa? Kamu ada masalah sama Delvin? Sebelumnya, kamu enggak sampai seperti ini. Heran Jingga. Enggak ada apa-apa sayang. Greget angkasa, dia menggigap bibir istrinya singkat sebelum mengenakan kaosnya. Kamu tahu aku gak suka pria yang suka berbohong kan? Angkasa terdiam gugup, dia tak bisa menyembunyikannya. Akhirnya, pria itu memilih bercerita. Aku enggak suka dia selalu bahas tentang pernikahan kalian dulu. Makanya, aku malas ke kediaman Rodriguez dan bertemu lagi dengan Delvin. Rasanya, emosiku akan sulit dikontrol dalam waktu dekat ini. Aku mengerti, wajar jika kamu marah. Apa yang Delvin katakan, sungguh lancang. Maaf, aku salah alamat dulu dan membuatmu bukan menjadi yang pertama. Lirih Jingga. Hei, lihat angkasa meraih dagu Jingga dan menjepitnya dengan penuh kelembutan. Salah alamat itu mengantarkan kita pada kehidupan yang sekarang bukan. Mau pertama, atau terakhir, tapi sekarang. Kamu milikku dan aku milikmu. Kalau ada typo tandai ya kawan, kadang suka kelewatan typonya walau udah dibaca ulang terima kasih yang udah tandai. Kadang gak sempet bales takut keburu lupa koreksi typonya. 3 lagi mungkin malam, tapi sebelum jam 11 aku usahakan. 1. 14. Rasa rindu yang mendalam. Gimana Ewin? Angkasa mau kesini kapan? Tanya Tuan Yuda yang berbaring di ranjang. Belum tahu Pak, Angkasa nggak balas pesanku sama sekali. Tadi yang mengangkat justru Artan, tapi teleponnya terhenti mungkin karena sinyal lagi gak bagus. Balas Ewin dan kembali mendekati Tuan Yuda. Pria tua itu sejak tadi terbatuk, raut wajahnya tampak lemah. Dari kemarin memang Tuan Yuda terus bertanya tentang angkasa, dia merindukan pria itu entah kenapa. Erwin tahu, sang papa sedang berada dalam penyesalan. Andai saja pria tua itu tidak mengabaikan angkasa. Pasti angkasa tidak menjaga jarak dengan keluarga Rodriguez. Win, menurutmu papa ini ayah yang buruk ya? Tanya Tuan Yuda. 3. Erwin menggeleng, dia meraih tangan keriput sang papa dan mengelusnya dengan lembut. Papa bukan ayah yang buruk,
tapi Papa salah bersikap saja. Papa hanya mengingat kesalahan angkasa tanpa menyadari jika Camp 4 Tian Mama juga termasuk keputusan semesta. Jika boleh memilih, angkasa juga tidak mau seperti ini, Pak. Aku juga sudah mengabaikannya sebagai adikku, aku menyesal. Liri Erwin. 3. Tuan Yuda menatap langit-langit kamarnya. Papa ingin kita kembali berkumpul seperti dulu. Papa rindu suasana rumah yang hangat. Papa rindu, Erwin. Erwin mengusap matanya berair. Dia menatap Tuan Yuda yang tertidur akibat pengaruh obat yang diminum. Lapun menaikkan selimut pria tua itu dan meredupkan lampu kamar. Saatnya, malam ini Tuan Yuda beristirahat. Erwin memutuskan untuk keluar dari kamar papanya, membiarkan pria tua itu beristirahat. Namun, dirinya tak sengaja berpapasan dengan Delphine yang hendak pergi. Dia pun memutuskan untuk menghampiri putranya itu. Mau pergi minum lagi kamu, tuduh Erwin. Astaga, enggak Pak. Aku hanya ingin bertemu teman sebentar. Teman siapa? Jangan buat onar lagi kamu, Delphine. Kamu udah dewasa, udah punya istri bahkan anak. Bisa gak sih kamu berpikir matang? 2. Pak, aku hanya keluar dengan temanku. Setak Delphine kesal. Erwin memijat pangkal hidungnya, kepalanya terasa pusing. Memiliki satu anak seperti Delphine membuatnya merasa tertekan. Salahkah selama ini dia mendidik putra tunggalnya itu? 2. Apa yang sudah kamu lakukan pada ommu? Tanya Erwin dengan tatapan dingin. Lakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa, ucap Delphine membela dirinya sendiri. 1. Erwin berdecak kesal padanya. Apa yang kamu katakan pada ommu sehingga ommu marah dan tidak mau datang ke rumah ini, Delphine, hubungan kakekmu dengan ommu sangat rumit, jangan kamu tambah rumit lagi. Mendengar tuduhan itu, Delphine memutar bola matanya malas. Aku hanya mengatakan dia menikahi bekasku, apa yang salah? 7. Mata Erwin terbelalak lebar, ingin rasanya dia menamparkan mulut putranya yang begitu lancang. Pantas saja angkasa. 15. Marah, ternyata Delphine lah pelakunya. Entah bagaimana lagi Erwin bersikap pada Delphine agar pria itu sadar. 2. Maumu tuh apa sih, Delphine? Kenapa kamu terus mengganggu omu? Kamu benar-benar tidak becus dan sangat tidak pantas menduduki ahli waris. Papa mendukung penuh keputusan kakekmu untuk menjatuhkan hak waris pada keturunan angkasa. Apa? Pak, aku pewaris utama. Aku yang berhak. Sentak Delphine. Erwin melangkah maju mendekati putranya, dia menatap lekat anak semata wayangnya itu. Papa menyesal telah memberimu sebuah jabatan yang sama sekali tidak kamu kuasai, Delphine. Kamu tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Demi seorang wanita, kamu hancurkan keluarga kita. Bukan Papa membenci Selva, tapi Papa benci dengan perbuatanmu yang mengorbankan keluarga ini. Sementara ommu, dia bersusah payah membangun kembali apa yang kamu hancurkan. Setelah mengatakan kata demi kata yang mengiris hati Delphine, Erwin beranjak pergi. Dia harap, putranya akan tertampar dengan omongannya dan memperbaiki diri. Namun sepertinya semuanya berbeda, Delphine justru semakin membenci angkasa. 3. Tangan Delphine sudah terkepal kuat, urat-urat lehernya menonjol. Perasaannya memendam penuh kemarahan karena nama angkasa yang selalu Erwin dan Tuan Yuda banggakan. Seolah, usahanya selama bertahun-tahun mengabdi pada perusahaan hilang begitu saja. 3. Angkasa, aku tidak akan pernah membiarkanmu menduduki tempat yang seharusnya menjadi milikku. Desis Delphine dengan tatapan tajam. Jingga gelisah dalam tidurnya, sejak tadi ia sudah mencoba posisi terbaik. Namun, tetap saja matanya tidak mau terpejam. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam, di sampingnya sang suami sudah tertidur pulas. Namun, entah mengapa perasaannya merasa tidak enak. Kenapa sayang? Angkasa menyadari jika sang istri sedang tidak bisa tidur. Enggak bisa tidur, kamu jangan tidur dulu. Pinta Jingga. Dia berbalik menghadap D4 bidang suaminya yang tanpa ditutupi benang sehelai pun. Kenapa
Lapar? Tanya angkasa. Enggak, perasaanku gelisah aja. Lirih Jingga. Angkasa membuka lebar matanya, kedua tangannya langsung mengelus lembut perut Jingga. Mungkin bawaan bayi, sehingga perasaan wanita itu selalu sensitif. Tidurlah, aku akan mengusap perutmu. Bisik angkasa. Jingga mengangguk, dia mulai memejamkan matanya berharap segera tertidur. Angkasa pun tetap mengelus perut Jingga, berharap calon dua buah hatinya dapat bekerja sama dengannya. Tak lama benar saja, dengkuran halus. 16. Terdengar. Angkasa dapat melihat istrinya tertidur lelap sambil memeluknya. Ternyata mau dielus perutnya, astaga. Kenapa gak bilang dari tadi sih? Genes jadinya. Angkasa mencuri 1/3 kupan di bibir istrinya. Melihat Jingga yang tertidur pulas, Angkasa tersenyum penuh haru. Wanita yang dicintainya, sebentar lagi akan melahirkan anaknya. Lengkaplah sudah rumah tangga mereka. Jika diingat bagaimana perjuangannya, Angkasa ingin menangis rasanya. Dia, yang hanya anak tak dianggap dapat berhasil meraih cintanya. Cinta yang dulunya sangat sulit dia gapai. 2. Menualah bersamaku sayang, jangan tinggalkan aku di sini sendiri seperti mama meninggalkanku. Sungguh, itu kehancuran bagiku. Jika kamu pergi, tidak tahu harus sehancur apa lagi aku tanpamu. Lirih angkasa sebelum memejamkan matanya. Jangan lupa apa? Dukungannya. 17. Kabar tidak baik. Kapan lolosnya kesel. 2. Delphine, aku harus operasi secepatnya. Aku ingin segera hamil, kalau boleh aku ingin bayi tabung, ucap Selva sambil menatap suaminya yang sedang bersiap berangkat ke kantor. 12. Aku belum ada uang, aset milikku semua ditahan papa, kamu tahu itu kan? Mobil, tanah, semuanya ditahan oleh papa. Semuanya terjadi karena Om Angkasa. Ucap Delphine tanpa berniat berbalik menatap pada istrinya. 4. Selva menghela nafas pelan, menurutku, kamu minta maaf dengan Om Angkasa. Berdamai saja. Jangan terus seperti ini. Kamu akan kesulitan sendiri nantinya. Perkataan Selva membuat kegiatan Delphine terhenti. Pria itu berbalik mendekati istrinya yang masih terduduk di atas ranjang. Mata tajamnya menghunus tepat pada kedua mata sang istri. Minta maaf. Aku tidak salah apapun padanya Selva, bahkan dia merebut semua yang aku miliki. Dia ingin menyingkirkanku perlahan dari keluarga ini. Apa kamu mau hidup susah? Enggak kan? Diamlah, kamu tahu apa tentang ini? Delphine lama-lama kesal dengan Selva yang terus menasehatinya. Pria itu memilih keluar dari kamar. Meninggalkan istrinya yang menatap kepergiannya dengan tatapan sendu. Delphine, kamu seperti bukan orang yang aku kenal. Lirih Selva. 2. Delphine berjalan cepat selepas keluar dari kamarnya, tetapi telinganya kedapatan mendengar sesuatu dari balik ruang kerja Erwin. Terdengar, Erwin dan asistennya sedang membahas soal pengalihan aset. Penasaran, Delphine mencoba mencuri dengar. Lusa acaranya, semuanya akan diundang dalam pertemuan pengalihan aset atas saham yang beberapa waktu lalu papa saya bahas. Surat pengalihan aset pertama akan dibatalkan di hari itu juga, sekaligus wasiat yang sebelumnya ditetapkan akan diganti dengan wasiat baru. Pengacara Tuan Yuda sudah siap dengan segala persiapan, hanya tinggal menunggu waktunya saja, Tuan. Bagus, acara harus berjalan lancar. Semoga kesehatan papa saya baik-baik saja sampai peresmian itu dilaksanakan. Singkat obrolan itu membuat Delphine semakin khawatir dan panik. Dia tahu berapa bagian yang Angkasa dapatkan, sangat besar. Sementara dirinya yang menjadi ahli waris awal, akan disingkirkan. Semua perubahan, akan terjadi dalam waktu dekat. 2. Ini tidak boleh terjadi. Gumam Delphine. Merasa Erwin dan asistennya akan keluar, Delphine pun bersembunyi. Benar saja, tak lama Erwin dan asistennya pergi menuju kantor. Memastikan mobil pria parubaya itu pergi, Delphine masuk ke dalam kamar Tuan Yuda. Dia melihat kakeknya itu sedang beristirahat. Delphine,
apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Yuda merasakan kehadiran Delfin, maka dari itu dia terbangun dari tidurnya. 18. Aku ingin bagianku kakek tidak boleh egois seperti itu. Selama bertahun-tahun aku mengabdi pada keluarga ini, bahkan aku menikahi Jingga demi perusahaan kita. Aku mengorbankan perasaanku untuk keluarga ini, tapi kakek dan papa justru membuangku begitu saja. Apa yang uhuk? Tuan Yuda terbatuk sembari memegangi D4-danya. Nafasnya terdengar sulit, dia menatap lemah pada Delfin yang masih membentaknya. Kakek sangat tega padaku. Apa kakek lupa, tampaku perusahaan Mahendra tidak akan membantu kita saat itu. Sentak Delfin. Tuan Yuda mencoba mengatur nafasnya yang terasa sulit, tapi kamu menghancurkannya Delfin. Kamu menghancurkan usaha yang sudah kakek bangun. Delfin berdecak kesal, kakek yang memulai, aku hanya korban keegoisan kalian. Tuan Yuda terdiam, dia tambah mencengkram D4-danya yang terasa semakin sakit. Pria tua itu berusaha terjaga, meraih obat miliknya yang ada di atas nakas. Bukannya membantu, Delfin malah diam menatap dingin padanya. 2. Obat kakek, Delfin. Melihat Tuan Yuda yang berusaha mengambil obatnya, Delfin hanya diam dengan pikiran yang saling bertarung. Jika kondisi kakek memburuk, peresmian pengalihan aset yang akan diadakan lusa nanti akan batal bukan? Batin Delfin. 5. Delfin. Lirih Tuan Yuda. 1. Delfin menghiraukannya, pria itu justru keluar kamar begitu saja tanpa sedikit pun belas kasihan pada sosok lemah itu. Tuan Yuda sulit menggapai obatnya, jantungnya semakin terasa sakit. Tak kuat, dia kembali merebahkan tubuhnya, menatap langit-langit kamarnya. Pandangannya mulai sulit dia tegaskan. Air matanya luruh bersamaan dengan rasa sakitnya yang menyatu di sekujur tubuhnya. 1. Angkasa. Lirih Tuan Yuda sebelum matanya terpejam. Prang. Angkasa baru saja mengambil segelas air dari dapur, tapi secara tidak sengaja gelas itu jatuh dari tangannya. Pelayan segera membereskannya, sementara Angkasa terdiam mematung dengan D4-danya yang terasa nyeri. Tangannya terulur memegangi D4-danya, jantungnya terasa berdetak lebih keras dari biasanya. 1. Ayah, kenapa gelasnya diluncurkan? Tanya Nara bingung. Angkasa tersadar, dia segera mengajak putrinya menjauh. Khawatir, pecahan gelas itu akan mengenai kaki mereka. 2. Ternyata keributan di dapur terdengar oleh Jingga, dengan khawatir dia menghampiri suaminya yang memasang raut wajah pucat. Tentunya, Jingga merasa ada yang tidak beres dari pria itu. Apa yang terjadi? 19. Kamu kenapa sayang? Enggak enak badan? Lemas? Atau gimana? Tanya Jingga sambil menarik Angkasa untuk duduk di sofa. Perasaanku enggak enak. Lirih Angkas. Enggak enak. Jingga mengelus D4-da Angkasa, pria itu pun hanya diam tidak tahu harus apa. Tanpa diam saja, Jingga meminta pelayan untuk membawakannya segelas air. Dia lalu meminta suaminya itu untuk meminum sedikit air agar lebih tenang. Tidak apa-apa, tenanglah, bisik Jingga. Angkasa memeluk lengan istrinya, sembari mencari tahu arti dari perasaannya. Ayaaah. Ayaaah. Artan berteriak nyaring, mengalihkan fokus Angkasa dan Jingga pada anak itu. Artan berlari ke arah keduanya dengan ponsel milik Angkasa di tangannya. Sementara kucing miliknya mengikutinya dari belakang. Seolah mengerti, siapa pemiliknya. Kakek Elwin telepon dari tadi. Ucap Artan. Tanpa mengatakan apapun, Angkasa balik menelepon Erwin. Dia meletakkan ponselnya di telinganya dan menunggu pria itu menjawabnya. Lama menunggu, akhirnya Erwin mengangkatnya juga. Saat akan bertanya, Angkasa mendengar isakan lirih dari kakaknya itu. Kak, ada apa? Kenapa menangis? Kak, katakan sesuatu. Ada apa? Sentak Angkasa dengan suara bergetar. Mendengar jawaban dari sana, Angkasa menjatuhkan ponselnya. Air matanya luruh, D4-danya seolah dihantam oleh batu yang amat besar. Kesakitan luar biasa yang Angkasa rasakan,
tak cukup membuatnya sadar dari keterkejutannya. 2. Papa. Satu lagi, sangat menguras energi jiwa dan raga. Gak lolos-lolos kesel. 20. Duka keluarga Rodriguez. Angkasa melangkah lemah menuju seorang pria tua yang terbaring di atas ranjang dengan dikelilingi banyaknya orang. Tak kuasa menahan bobot berat badannya, tubuhnya pun luruh. Dia berlutut tepat di sisi ranjang, menatap sang papa yang tak lagi bernyawa. Hatinya hancur, rasa sesal menyelimutinya. Diraihnya tangan lemah dan dingin itu pada pipinya dan Meng Tiga cupnya dalam, dengan air mata yang membasahinya. 1. Papa ingin bertemu Angkasa bukan? Angkasa pulang pa, Angkasa pulang Hicks. Angkasa pulang Hicks. Oh. Jingga menangis di belakang suaminya, dia membantu mengusap bahu Angkasa agar pria itu tegar. Matanya pun menatap penuh pada Erwin yang sedari tadi menangis dan ditenangkan oleh pria seumurannya. Meninggalnya Tuan Yuda menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga Rodriguez. Terlebih, adik dari Tuan Yuda yang tahu jika kakaknya tiada sejak tadi pingsan dan belum tersadar. Semuanya syok, berita ini sangat mendadak dan sangat di luar kendali mereka. 2. Kak, bagaimana bisa Papa meninggal Hicks? Bagaimana bisa Hicks? Papa sudah melakukan operasi, kenapa Papa bisa seperti ini Hicks? Isak Angkasa, tangannya meremat kuat tangan Tuan Yuda sambil menatap Erwin dengan derai air mata. 2. Aku tidak tahu, sen malam kami masih mengobrol. Papa masih memintaku untuk memanggilmu ke sini. Dia bilang, dia rindu denganmu Hicks. Mendengar itu, tangis Angkasa kembali pecah. Rasa sesal yang mendalam karena tak kunjung menengok sang papa untuk terakhir kalinya. Seharusnya, dia menurunkan egonya untuk bertemu dengan pria tua itu. Setidaknya, ada obrolan terakhir kali antara mereka. Penyesalan hanyalah penyesalan, semua sudah terjadi begitu saja. Pa, Hicks, Pa, kenapa Papa tinggalin Angkasa seperti Mama? Kenapa Hicks? Angkasa belum puas dengan kasih sayang Papa, Angkasa minta maaf Hicks. Angkasa minta maaf belum kesini jenguk Papa, Angkasa minta maaf Hicks. Sekarang Angkasa sudah di sini, ayo bangun. Papa mau cerita apa sama Angkasa? Angkasa akan dengarkan semuanya, tapi tolong. Jangan tinggalin Angkasa. Angkasa belum siap, Pak Hicks. 2. Jingga meneluk suaminya dari belakang, hatinya teriris pilu. Butuh penopang, Angkasa balik memeluk istrinya tak kalah erat. Jeritan tangisnya mewarnai suasana duka yang begitu terasa. Pelayan dan penjaga di kediaman Rodriguez turut merasa berduka cita, mereka semua menunduk menahan tangis melihat kepergian tuan mereka. Si kembar dan Nara hanya berdiri mematung, menatap Tuan Yuda yang tak lagi bernyawa di hadapan mereka. Ketiganya pun berjalan perlahan, bersiri di sisi ranjang dan memegang lembut tangan keriput dan dingin itu. Air mata Nara luruh, isak tangisnya tertahan. 3. Kakek Hicks. Nara mengusap air matanya yang terus mengalir, dia lalu memeluk Arga yang untungnya membalas pelukannya. Sementara Artan, dia belum lama mengenal Tuan Yuda. Namun, dia tahu jika pria tua itu sangat menyayanginya. Tak disangka, Artan Meng Tiga kapip Tuan Yuda dan mengelusnya dengan lembut. Nara dan Arga turut mengikuti cara Artan, keduanya Meng Tiga pipi bahkan kening Tuan Yuda sebelum dimakamkan. Mengusap lembut wajah dingin yang tak lagi hangat itu. 2. 21. Angkasa memandang kosong pada makam sang papa di hadapannya. Satu persatu orang yang datang berbela sungkawa sebelum berpamitan pulang. Namun, Angkasa tetap bergeming, menatap lurus ke depan. Jingga setia memegangi payung agar suaminya tidak kepanasan. Biar kakak saja, ucap Rafa, dia tahu adiknya sudah berdiri sejak tadi. Pasti, wanita itu lelah.